Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati. Saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 1. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu belajar dan pembelajaran. Konsep dasar mengajar dan pembelajaran. A. Pemahaman dasar mengajar. Mengajar ialah suatu efektivitas mengatur suatu organisasi atau lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan anak didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Menurut Mahmud, mengajar ialah memasuki dunia siswa untuk mengubah persepsi dan perilaku mereka. Konsep belajar dan pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. C. Ciri-ciri belajar. Menurut Baharuddin dan Esa Nurwahyuni, ada beberapa ciri-ciri belajar, yaitu belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku atau change behavior, perubahan perilaku relatif permanen. Perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati. Perubahan tingkah laku dari hasil latihan atau pengalaman dan latihan yang memberi penguatan. D. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar mengajar. E. Arti penting belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Interaksi belajar mengajar. F. Pengertian interaksi belajar mengajar. Interaksi adalah pengaruh timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama lain yang minimal terjadi antara dua pihak, yang dikutip oleh Suetomo. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara orang satu dengan orang yang lainnya. G. Kegiatan dalam interaksi belajar mengajar antara siswa dan guru. Edi Suwardi menguraikan ciri-ciri interaksi belajar mengajar yang sebagai berikut. Interaksi belajar memiliki tujuan, adanya suatu prosedur yang direncana, penggarapan materi yang khusus, aktivitas siswa, guru sebagai pembimbing, disiplin ada batas waktu, kemudian unsur penilaian atau evaluasi. H. Pendekatan pembelajaran dan konseptual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari. I. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yang merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan agar proses belajar mengajar di kelas lebih bermakna. J. Karakteristik pembelajaran kontekstual. The Northwest Regional Education Laboratory atau USA mengemukakan ada 6 karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu: pertama, pembelajaran bermakna; kedua, penerapan pengetahuan; ketiga, berpikir tingkat tinggi; keempat, kurikulum yang dilambangkan berdasar standar; kelima, responsif; dan keenam, penilaian autentik. K. Komponen pembelajaran kontekstual. Dalam penerapan pembelajaran kontekstual di dalam kelas terdapat 7 komponen dasar, yaitu konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang masyarakat belajar, yang kelima pemodelan refleks, keenam penilaian, dan yang ketujuh sebenarnya. L. Perbedaan kontekstual dengan pendekatan konvensional. A. CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan pada pendekatan konvensional siswa ditempatkan sebagai objek belajar. B. Dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok, sedangkan pembelajaran konvensional siswa lebih banyak belajar secara individu. C. CTL pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sedangkan konvensional bersifat teoritis dan abstrak.
D. CTL didasarkan atas pengalaman, sedangkan konvensional diperoleh melalui latihan-latihan. M. Prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Jadi, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. N. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar sebagai berikut. Yang pertama, A. Faktor internal yang terdiri dari jasmani dan psikologi. Sedangkan faktor B. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. O. Upaya meningkatkan prestasi belajar. Agar dapat meningkatkan prestasi belajar, seseorang siswa harus mampu memanage waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Motivasi belajar. Pengertian motivasi. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang mendorong siswa untuk belajar dengan baik. B. Macam-macam motivasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. C. Fungsi motivasi belajar, yaitu menurut Dimyati dan Mujono sebagai berikut: menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan akhir, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar, dan kemudian bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu menurut Amir Dain Indra Kusuma mengumumkan ada tiga hal. Yang pertama, adanya kebutuhan. Yang kedua, adanya pengetahuan kemajuannya sendiri, dan yang ketiga, adanya aspirasi atau cita-cita. Minat baca dan minat belajar. Minat adalah kecenderungan jiwa yang aktif. Yang B, realitas minat baca siswa, yaitu prosedur pengajaran dalam kelas. C. Pengertian minat belajar, yaitu minat adalah kecenderungan jiwa yang relatif menetap kepada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan yang senang. D. Faktor yang mempengaruhi minat baca ialah faktor internal dan faktor eksternal, akan tetapi faktor eksternal yang lebih mendominasi. Usaha meningkatkan minat baca, yaitu mengadakan tempat baca, mendiskusikan buku, dan lain sebagainya. A. Perangkat pembelajaran. Secara bahasa, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. B. Macam-macam pembelajaran. Ada 4 macam pembelajaran, yaitu silabus, program tahunan, prota, program semester atau promos, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kegunaan perangkat pembelajaran. Pada dasarnya, perangkat pembelajaran mempunyai kegunaan atau fungsi untuk mempermudah guru dalam melaksanakan atau mengelola kegiatan pembelajaran yang ada. Perpustakaan. Menurut Mulyasa, yaitu perpustakaan merupakan sumber belajar yang paling baik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran. Kegunaan perpustakaan sekolah. Kegunaan dari perpustakaan sekolah itu antara lain edukatif, fungsi informatif, dan fungsi rekreatif. Teori-teori belajar. Teori belajar dari psikologi behavioristik, yaitu aliran behaviorisme sangat menekankan perilaku yang dapat diamati. Ciri-ciri dari aliran behaviorisme adalah mengutamakan unsur-unsur atau bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan pentingnya latihan. Teori belajar dari psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental, termasuk bagaimana orang berpikir, merasakan, mengingat, belajar. Teori ini menekankan peristiwa akan tetapi lebih ke berpikir. Kemudian, teori belajar dari psikologi humanistik. Aliran psikologi humanistik ini sangat terkenal dengan konsepsi bahwa esensinya manusia itu baik menjadi dasar keyakinan dan menghormati sisi kemanusiaan.
Psikologi humanistik adalah perspektif psikologi yang menekankan studi yang secara utuh. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.